Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang mana telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di grup discussion ini atau kuliah online yang untuk sementara ini. Salawat serta salam kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, kepada para pengikutnya hingga yaumil akhir. Oke, kali ini kawan-kawan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang motivasi belajar. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dida Haryani. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Behaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dida Haryani dari PAI 2D. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang konsep motivasi belajar. Yang pertama yaitu pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah suatu proses di mana seorang individu melakukan suatu dorongan dari dalam hati untuk menggapai atau mencapai suatu tujuan tertentu. Ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa motivasi belajar adalah dorongan untuk melakukan perilaku tertentu yang terarah agar mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi, motivasi belajar adalah serangkaian usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang individu dan sehingga ia mau dan mampu melaksanakan, dan jika ia tidak mau melaksanakannya, maka ia akan mendorong perasaannya dari dalam hati untuk mencapai atau menggapai suatu tujuan itu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dapat memotivasi dirinya untuk belajar. Yang pertama itu ada orang tua, ada teman, sahabat, guru, atau dosen. Mereka adalah seseorang yang dapat membantu atau memotivasi seorang murid atau sahabatnya atau anaknya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi, mereka adalah faktor dari luar adalah perangsang yang sangat mempengaruhi dalam kebutuhan motivasi belajar. Yaitu fungsi motivasi belajar. Keberhasilan seorang siswa dapat diukur oleh motivasi belajar, dipengaruhi oleh motivasi belajarnya. Seorang guru hanya bisa mendidik dan mampu mendorong agar seorang siswa dapat mengerti apa itu fungsi belajar yang sesungguhnya. Ada beberapa fungsi motivasi belajar. Yang pertama, itu adalah mendorong siswa untuk beraktivitas. Mengapa demikian? Karena jika seorang tenaga pengajar sudah mendorong atau membantu memberi masukan untuk dia beraktivitas, maka semua itu disebut dengan motivasi. Besar kecilnya semangat seseorang untuk bekerja sangat ditentukan oleh besar kecilnya motivasi orang tersebut. Terus ada juga yang kedua itu menuju atau mengarah ke arah yang lebih baik. Kenapa disebut mengarah ke arah yang lebih baik? Karena jika seseorang sudah mengerti apa itu motivasi, maka ia akan menunjukkan kepada dirinya bahwa saya harus bisa lebih baik lagi ke depannya. Itu adalah memotivasi diri sendiri. Yang ketiga itu ada menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan.
Jadi adanya motivasi ini akan memberikan dorongan ke arah dan perbuatan dalam upaya untuk mencapai tujuan. Fungsi motivasi sebagai pendorong usaha dalam mencapai prestasi. Karena seseorang melakukan usaha harus mendorong keinginannya dan menentukan arah perbuatannya ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, siswa dapat menyeleksi perbuatan untuk menentukan apa yang harus dilakukannya yang bermanfaat bagi tujuan yang hendak dicapainya. Menjelaskan tentang motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang datang dari dirinya sendiri tanpa adanya dorongan ataupun rangsangan dari orang lain ataupun dari luar. Biasanya orang yang mempunyai jiwa atau motivasi intrinsik adalah siswa-siswa yang giat, rajin belajar, teguh pendirian, karena di dalam dirinya tidak perlu motivasi dari luar, cukup memotivasi dirinya sendiri untuk belajar dan mempunyai masa depan yang jelas. Biasanya orang-orang seperti ini. Dan dalam proses belajar ya biasanya siswa yang punya jiwa intrinsik dia aktif dalam bertanya ataupun aktif ataupun semangat dalam belajarnya. Walaupun siswa ini mempunyai IQ atau kecerdasan yang tidak berlebih atau standar, dia dapat memacu dirinya terus belajar itu tanpa ada dorongan dan itu akan membuat dia jadi siswa yang cerdas. Sebaliknya, jika ada siswa yang punya IQ tinggi ataupun cerdas, namun dia tidak dapat memotivasi dirinya sendiri untuk belajar, dan dia terlihat dari proses belajarnya, biasanya akan malas-malasan. Dan juga biasanya ya, kalau orang yang mempunyai motivasi atau jiwa motivasi intrinsik, biasanya dia mempunyai tujuan dalam belajarnya dan tidak mempunyai dan tidak ingin dipuji orang lain, dan dia hanya belajar untuk kesuksesan dirinya dan tidak mengharapkan nilai yang tinggi, tidak mengharapkan pujian dari orang lain, dan dia akan mengambil makna setiap apa yang dia pelajari di dalam kehidupannya. Yang selanjutnya adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi ketika adanya rangsangan dari luar. Siswa yang mempunyai motivasi ekstrinsik biasanya adalah siswa yang bergerak apabila adanya dorongan atau penyemangat dari luar. Biasanya pelajar yang membutuhkan motivasi ekstrinsik adalah biasanya orang-orang yang malas dalam belajarnya ataupun ada masalah di dalam internalnya. Contoh motivasi ekstrinsik yaitu seperti orang tua yang menyajikan penghargaan berupa uang ketika anak itu mendapatkan nilai yang bagus. Nah, pastinya kan itu akan membuat sebuah rangsangan kepada anaknya gitu. Jadi dia mau belajar karena ingin mendapatkan sebuah uang gitu. Bukan nilai yang bagus, tapi dia belajar ingin mendapatkan uang itu bukan nilai yang bagus sebenarnya. Jadi yang sebenarnya dibutuhkan atau hakikatnya adalah uang itu. Jadi dia belajar ada maksudnya gitu. Nah, itu salah satu contoh motivasi ekstrinsik. Seorang siswa belajar karena adanya dorongan ataupun rangsangan sehingga siswa itu mau belajar. Sedangkan menurut Pinter, Ryan, dan kawan-kawan, motivasi belajar ekstrinsik adalah motivasi yang keberadaannya karena pengaruh rangsangan dari luar. Jadi
tujuan seorang melakukan kegiatan belajar adalah untuk mencapai tujuan yang terletak di luar aktivitasnya. Jadi bukan belajarnya ataupun proses belajarnya, tapi dia hakikatnya adalah membutuhkan sesuatu yang dari luar gitu, di luar aktivitas belajar gitu. Dan menurut Elida Prayitno, ada beberapa dorongan ekstrinsik yang digunakan guru agar dapat merangsang minat siswa dalam belajar, seperti memberikan penghargaan ataupun celaan. Nah, kan ketika dia mendapatkan penghargaan, itu dia pasti akan terangsang bagaimana saya bisa mempertahankan penghargaan itu, ataupun celaan. Kalau dia dicela ataupun istilahnya bukan dicela lah bahasa ininya, kayak misalnya itu bukan cela, jadi itu dia merangsang, saya nggak bisa diginin terus nih, saya akan membalas itu dengan nilai yang bagus. Ataupun kompetensi juga, dia kan pasti kan kalau dalam kompetisi hadiah ataupun hukuman serta pemberitahuan tentang belajar siswa ataupun rapot. Ketika dia melihat nilai rapotnya jelek, pasti dia akan berusaha memperbaiki nilai tersebut. Nah, itu alhamdulillah videonya udah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video presentasi kami tentang motivasi belajar bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Semoga video presentasi ini bisa teman-teman aplikasikan untuk kehidupan sehari-hari kalian. Saya Fatur Rahman Bayhaqi selaku perwakilan dari kelompok 5 mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.